Halo para budak korporat, maksudnya para orang tua Anabul yang terhormat. Pernah nggak sih, kalian lagi asik nonton drakor, tiba-tiba si empus kesayangan garuk-garuk badannya kayak lagi mainin piringan DJ. Cek, 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 garuk leher, garuk punggung, gigit-gigit buntut sendiri, sampai kadang-kadang kepalanya ikutan goyang-goyang. Kalian mungkin mikir, biasa, lagi iseng aja dia. Tapi apa kalian yakin itu cuman iseng? Atau jangan-jangan si bos kecil di rumah sedang mengirimkan sinyal SOS? Sinyal bahwa kerajaannya yang berbulu sedang diinvasi oleh pasukan kecil yang haus darah. Yup, kita akan bahas soal kutu. Di video ini, kita akan kupas tuntas tanda-tanda tersembunyi kalau kucingmu kutuan dan cara paling ampuh buat mengusir mereka selamanya. Sebelum mulai, coba tulis dulu di komentar, siapa nama panglima perang berbulu di rumah kalian? Oke, sebelum kita masuk ke mode detektif, kita perlu paham dulu siapa musuh kita ini. Kutu kucing, atau nama kerennya Ctenocephalides felis, itu bukan sekadar serangga kecil yang bikin gatal. Mereka ini parasit sejati, vampir versi mini yang hidup dari darah Anabul kita. Mereka bisa loncat setinggi gedung 10 lantai, kalau diukur pakai standar mereka. Tentunya, satu kutu betina bisa bertelur sampai 50 butir sehari. Bayangin, kalau ada 10 kutu betina, dalam seminggu rumah kalian bisa jadi tempat arisan ribuan kutu. Mengerikan, kan? Masalahnya, kutu ini nggak cuman bikin gatal. Mereka bisa bawa penyakit, bikin anemia, sampai infeksi kulit parah. Jadi, menganggap remeh masalah kutu itu sama saja kayak membiarkan penyusup membangun markas di dalam rumah kita. Kita harus bertindak cepat dan tepat. Tanda pertama dan paling jelas, garukan maut sang maestro. Ini adalah gejala paling ikonik. Kucing yang sehat memang suka grooming dan sesekali menggaruk. Tapi kalau kucingmu garuk-garuk dengan intensitas tinggi, seolah-olah dia lagi ikut audisi jadi drummer band metal, itu sudah lampu kuning. Perhatikan area favorit mereka, leher, pangkal ekor, dan area belakang telinga. Gigitan kutu itu mengandung air liur yang bikin alergi dan gatal luar biasa. Jadi, si Anabul nggak sedang cari perhatian. Dia benar-benar tersiksa. Coba deh perhatikan. Apakah dia sering berhenti tiba-tiba dari aktivitasnya, entah itu lagi makan atau lagi jalan santai, hanya untuk menggaruk satu titik di tubuhnya dengan panik? Jika iya, kemungkinan besar ada penghuni ilegal yang sedang berpesta di sana. Jangan diabaikan, karena garukan berlebih ini bisa jadi awal dari masalah yang lebih besar, yaitu luka dan infeksi. Selanjutnya, tanda kedua adalah grooming yang berlebihan sampai menyebabkan kebotakan. Kita semua tahu kucing itu makhluk yang sangat higienis. Mereka bisa menghabiskan separuh hidupnya buat mandi lidah. Tapi, ada bedanya antara grooming normal dan grooming kompulsif. Kalau kucingmu menjilati satu area tertentu di tubuhnya secara terus-menerus, sampai bulunya rontok dan bahkan pitak, itu namanya over grooming. Biasanya area yang jadi korban adalah perut bagian bawah, paha dalam, atau punggung belakang. Bulu di area itu akan menipis, bahkan sampai kulitnya kelihatan. Para orang tua Anabul sering menyebutnya botak cinta, tapi ini sama sekali bukan tanda cinta. Ini adalah cara kucing untuk meredakan rasa gatal dan iritasi yang tak tertahankan akibat gigitan kutu. Jadi, kalau kamu lihat ada area botak misterius di tubuh si empus, jangan langsung berpikir dia stres karena kamu tinggal kerja. Coba periksa lebih teliti, bisa jadi itu adalah peta menuju sarang kutu. Tanda ketiga, perubahan perilaku drastis. Kucingmu yang tadinya kalem dan penyayang tiba-tiba jadi gampang marah, gelisah, dan sering menghindar. Jangan buru-buru mikir dia lagi puber kedua. Rasa gatal dan tidak nyaman yang konstan bisa membuat mood kucing jadi berantakan. Dia bisa jadi lebih sering bersembunyi, mendesis saat ingin dielus, atau bahkan lari-lari tanpa tujuan di tengah malam. Bukan karena tegidik normal, tapi karena panik merasakan ada sesuatu yang merayap di tubuhnya. Bayangkan saja kalau kita digigit nyamuk terus-menerus tanpa henti, pasti kita juga jadi cranky, kan? Nah, kucing merasakan hal yang sama, bahkan mungkin lebih parah. Perilaku aneh lainnya adalah menggigit atau mengunyah kulitnya sendiri. Ini adalah upaya putus asa untuk menangkap dan membunuh kutu yang mengganggunya. Jadi, jika raja atau ratu di rumahmu mendadak berubah jadi sosok yang pemurung dan galak, coba curigai para penyusup kecil ini sebagai biang keladinya. Oke,
Sekarang kita masuk ke level detektif pro. Tanda keempat adalah penemuan kotoran kutu atau flea dirt. Apa itu? Kedengarannya memang menjijikkan dan memang begitu. Kotoran kutu ini pada dasarnya adalah darah kering yang sudah dicerna oleh kutu. Bentuknya seperti bintik-bintik hitam kecil, mirip bubuk lada atau ampas kopi yang menempel di bulu kucing, terutama di area pangkal ekor, leher dan punggung. Cara mengetesnya gampang banget. Ambil sisir serit, sisir bulu kucingmu di atas selembar kertas tisu atau kain putih. Kalau ada bintik-bintik hitam yang jatuh, teteskan sedikit air ke bintik itu. Jika bintik itu berubah warna menjadi kemerahan atau kecoklatan seperti noda darah, bingo! Itu 100% adalah kotoran kutu. Ini adalah bukti sahih bahwa kucingmu telah menjadi restoran berjalan bagi para kutu. Penemuan ini adalah konfirmasi paling akurat, bahkan jika kamu belum berhasil menemukan kutu dewasanya. Tanda kelima, dan ini adalah jackpot yang tidak kita inginkan, melihat kutu dewasa secara langsung. Ya, melihat si biang kerok dengan mata kepala sendiri. Kutu dewasa itu kecil, warnanya coklat tua atau kehitaman, dan badannya pipih. Mereka sangat lincah dan bisa bergerak super cepat di antara lebatnya bulu kucing. Tempat favorit mereka untuk nongkrong adalah di area yang hangat dan tersembunyi, seperti sekitar leher, di bawah kalung jika pakai, perut, dan pangkal ekor. Untuk menemukannya, kamu harus sabar. Coba belah bulu kucingmu secara perlahan di bawah pencahayaan yang terang. Jika kamu beruntung atau sial, tergantung sudut pandang, kamu akan melihat sesosok makhluk kecil berlari menghindar dari cahaya. Menemukan satu kutu dewasa saja sudah menjadi pertanda buruk, karena seperti kata pepatah, di mana ada satu kutu, di situ ada ratusan telur dan larva yang bersembunyi. Ini adalah tanda bahwa invasi sudah dimulai, dan kamu harus segera mengibarkan bendera perang. Sekarang kita bahas tanda yang lebih serius dan berbahaya, terutama untuk anak kucing atau kucing senior. Tanda keenam adalah anemia. Ingat, kutu itu vampir. Jika investasi kutu sudah sangat parah, jumlah darah yang dihisap setiap hari bisa signifikan. Akibatnya, kucing bisa kekurangan sel darah merah atau anemia. Gejalanya apa? Kucing akan terlihat sangat lesu, lemas, tidak nafsu makan, dan pucat. Kamu bisa mengeceknya dengan melihat gusinya. Gusi kucing yang sehat berwarna merah muda cerah. Jika gusinya terlihat pucat, putih, atau kekuningan, ini adalah kondisi darurat. Anemia akibat kutu bisa berakibat fatal, terutama pada kitten yang tubuhnya masih kecil dan rentan. Jika kamu mencurigai kucingmu mengalami anemia, jangan tunda lagi. Segera bawa dia ke dokter hewan. Ini bukan lagi masalah gatal biasa, ini sudah menyangkut nyawa si Anabul kesayangan. Tanda ketujuh, reaksi alergi yang parah, atau yang dalam dunia medis disebut flea allergy dermatitis, FAD. Ini adalah penyakit kulit paling umum pada kucing yang disebabkan oleh kutu. Beberapa kucing memiliki hipersensitivitas terhadap air liur kutu. Bagi mereka, satu gigitan kutu saja bisa memicu reaksi alergi yang hebat. Gejalanya adalah kulit yang sangat meradang, kemerahan, muncul benjolan-benjolan kecil seperti jerawat, papula, dan rasa gatal yang luar biasa hebat. Akibatnya, kucing akan menggaruk dan menjilat area tersebut tanpa henti, yang kemudian menyebabkan luka terbuka, koreng, dan infeksi bakteri sekunder. Area yang paling sering terkena FAD adalah punggung bagian belakang hingga ke pangkal ekor. Kalau kamu melihat pola kerontokan atau luka di area spesifik ini, kemungkinan besar kucingmu menderita FAD. Mengobati kutunya adalah langkah pertama dan terpenting untuk mengatasi masalah ini. Penting untuk dipahami, membasmi kutu itu bukan sekadar membunuh yang dewasa. Ini adalah perang melawan seluruh siklus hidup mereka. Siklus hidup kutu terdiri dari 4 tahap: telur, larva, pupa, dan dewasa. Kutu dewasa yang kita lihat di tubuh kucing itu hanyalah 5% dari total populasi kutu di rumahmu. Sisanya, yang 95%, bersembunyi di lingkungan sekitarmu dalam bentuk telur, larva, dan pupa. Telur kutu bisa jatuh dari tubuh kucing ke karpet, sofa, tempat tidur, atau celah-celah lantai. Telur ini akan menetas menjadi larva yang mirip ulat kecil. Larva kemudian akan berubah menjadi pupa atau kepompong yang super kuat. Pupa ini bisa bertahan hidup berbulan-bulan, menunggu getaran, panas, atau karbon dioksida yang menandakan ada inang, kucing atau bahkan manusia di dekatnya. Lalu dia akan menetas menjadi kutu dewasa yang kelaparan. Inilah mengapa seringkali setelah diobati, kutunya muncul lagi. Karena kita hanya membunuh yang dewasa, tapi tidak memberantas bibitnya.
Sekarang, mari kita hancurkan beberapa mitos. Mitos pertama, kutu hanya hidup di tubuh kucing, jadi cukup obati kucingnya saja. Ini adalah kesalahan paling fatal. Seperti yang sudah kita bahas, kutu dewasa hanyalah puncak gunung es. Sebagian besar hidup mereka dihabiskan di lingkungan rumah kita. Telur, larva dan pupa bersembunyi di karpet, selimut, sofa, di bawah furnitur, bahkan di tempat tidur kita. Jika kamu hanya mengobati kucingmu tanpa membersihkan lingkungan, itu sama saja dengan mengepel lantai tapi membiarkan sumber kotorannya tetap ada. Kucingmu akan terus-menerus terinfeksi ulang. Kutu-kutu baru akan terus menetas dari kepompong dan melompat kembali ke tubuh anabulmu. Jadi strategi perang melawan kutu harus mencakup dua front. Serang kutu di tubuh kucing dan serang markas mereka di seluruh penjuru rumah. Keduanya sama-sama penting dan tidak bisa dipisahkan. Mitos kedua yang sangat berbahaya, bahan-bahan alami seperti bawang putih, cuka apel, atau essential oil aman dan efektif untuk membasmi kutu. Tolong, jangan percaya ini. Ini bukan hanya tidak efektif, tapi juga bisa sangat beracun bagi kucing. Bawang putih dan bawang bombay dalam bentuk apapun sangat toksik untuk kucing, dan bisa menyebabkan kerusakan sel darah merah yang parah. Sementara itu, banyak jenis essential oil seperti tea tree oil, peppermint, atau citrus oil juga sangat beracun jika tertelan atau bahkan teroles di kulit kucing. Hati kucing tidak bisa memetabolisme senyawa dalam minyak-minyak ini, yang bisa menyebabkan kerusakan hati, gangguan saraf, bahkan kematian. Menggunakan bahan-bahan ini pada anabul kesayanganmu adalah sebuah pertaruhan nyawa. Selalu gunakan produk yang memang diformulasikan khusus dan sudah terbukti aman untuk kucing. Jangan pernah mencoba-coba resep DIY dari internet tanpa berkonsultasi dengan dokter hewan. Oke, sekarang kita masuk ke strategi pembasmian. Langkah pertama adalah mengobati sang hotel berjalan, yaitu kucing kita. Salah satu metode paling populer dan efektif adalah obat tetes kutu atau spot-on treatment. Ini adalah cairan konsentrat dalam ampul kecil yang diteteskan di kulit tengkuk kucing. Kenapa di tengkuk? Karena itu adalah satu-satunya area yang tidak bisa dijilat oleh si empus. Obat ini akan menyebar ke seluruh kelenjar minyak di kulit dan membunuh kutu dewasa ketika mereka mencoba menggigit. Beberapa produk modern bahkan memiliki kandungan yang bisa membunuh telur dan larva atau membuat kutu betina mandul. Pastikan kamu membeli produk yang sesuai dengan berat badan kucingmu dan baca petunjuknya dengan seksama. Jangan pernah, sekali lagi, jangan pernah menggunakan obat kutu anjing untuk kucing. Kandungan permetrin di dalamnya sangat beracun dan mematikan bagi kucing. Bagaimana cara aplikasi obat tetes kutu yang benar tanpa berakhir dengan cakaran dan gigitan cinta dari sang majikan? Kuncinya adalah ketenangan dan kecepatan. Lakukan saat kucing dalam kondisi rileks, mungkin setelah makan atau saat dia sedang mengantuk. Ajak dia bermain sebentar atau berikan camilan favoritnya. Pegang dia dengan lembut tapi pasti. Dengan satu tangan, belah bulu di area tengkuknya, di antara tulang belikat, sampai kulitnya terlihat jelas. Dengan tangan yang lain, teteskan seluruh isi ampul obat langsung ke kulitnya, bukan ke bulunya. Hindari mengelus area tersebut setelah aplikasi. Jauhkan dia dari hewan peliharaan lain selama beberapa jam, agar mereka tidak saling menjilat. Mungkin dia akan sedikit kesal, tapi percayalah, ini demi kebaikannya. Setelah itu, berikan dia hadiah berupa pujian dan camilan ekstra sebagai permintaan maaf karena telah mengganggu waktu santainya. Alternatif lain selain obat tetes adalah obat kutu oral atau tablet. Ini adalah obat yang dimakan oleh kucing. Cara kerjanya, obat akan masuk ke aliran darah kucing. Ketika kutu menggigit dan menghisap darahnya, kutu tersebut akan terpapar obat dan mati. Kelebihannya, metode ini sangat praktis, terutama untuk kucing yang super aktif atau tidak suka dipegang. Tidak ada residu kimia di bulu, jadi aman jika kamu punya anak kecil di rumah. Beberapa obat oral bahkan bekerja sangat cepat, bisa membunuh kutu dalam hitungan jam. Namun, kekurangannya kutu harus menggigit terlebih dahulu untuk bisa mati. Ini mungkin kurang ideal untuk kucing yang punya alergi parah terhadap gigitan kutu. Obat jenis ini biasanya memerlukan resep dari dokter hewan, jadi kamu harus berkonsultasi dulu untuk menentukan apakah ini pilihan yang tepat untuk anabulmu. Bagaimana dengan sampo anti kutu? Apakah efektif? Jawabannya ya dan tidak. Sampo anti kutu memang bisa membunuh kutu dewasa yang ada di tubuh kucing saat itu juga.
Ini bisa menjadi langkah awal yang baik untuk investasi yang sangat parah, untuk memberikan kelegaan instan bagi si kucing. Tapi, sampo ini tidak memiliki efek residual. Artinya setelah kucing kering, tidak ada lagi perlindungan. Kutu baru dari lingkungan bisa dengan mudah melompat kembali ke tubuhnya. Belum lagi, kita semua tahu bahwa sebagian besar kucing menganggap air sebagai musuh bebuyutan. Proses memandikan kucing bisa menjadi ajang pertarungan yang sangat stres bagi kedua belah pihak. Jadi, anggaplah sampo kutu sebagai pasukan gempur awal, tapi bukan sebagai strategi pertahanan jangka panjang. Kamu tetap memerlukan perlindungan bulanan seperti obat tetes atau tablet. Sekarang kita beralih ke medan perang kedua yang tidak kalah penting, lingkungan rumahmu. Ingat, 95% populasi kutu ada di sini. Langkah pertama dan paling krusial adalah vakum. Vakum segalanya. Karpet, sofa, gorden, bawah tempat tidur, celah-celah lantai, bantal, dan terutama tempat favorit kucingmu untuk tidur. Getaran dan panas dari vakum cleaner bisa merangsang pupa kutu untuk menetas, sehingga kutu dewasa yang baru muncul bisa langsung terhisap. Ini jauh lebih efektif daripada menunggu mereka menetas sendiri. Setelah selesai, segera buang kantong vakum atau bersihkan wadahnya di luar rumah. Lakukan ini sesering mungkin, setidaknya 2-3 kali seminggu selama periode pembasmian. Vakum adalah senjata terbaikmu dalam melawan telur dan larva kutu yang tak terlihat. Selanjutnya, perhatikan semua benda berbahan kain. Cuci semua alas tidur kucing, selimut, bantal, mainan kain, dan bahkan alas tidurmu sendiri jika si empus suka tidur bersamamu. Gunakan siklus pencucian dengan air sepanas mungkin yang diizinkan oleh bahan kain tersebut. Panas tinggi efektif membunuh semua siklus hidup kutu, mulai dari telur hingga dewasa. Jika ada barang yang tidak bisa dicuci, seperti bantal sofa besar, kamu bisa memasukkannya ke dalam mesin pengering dengan setelan panas tertinggi selama sekitar 30 menit. Proses ini akan memanggang para penyusup kecil itu sampai tuntas. Kebersihan total pada semua benda kain ini akan memutus siklus reproduksi kutu dan mencegah generasi baru muncul untuk meneror anabulmu lagi. Jangan lupakan juga untuk membersihkan kandang atau tas travel kucingmu, karena itu juga bisa menjadi sarang kutu. Jika investasi di rumah sudah sangat parah, mungkin kamu perlu menggunakan semprotan lingkungan atau fogger khusus untuk membasmi kutu. Pilihlah produk yang mengandung Insect Growth Regulator, IGR, seperti Metopren atau Pyriproxyfen. IGR ini tidak membunuh kutu dewasa secara langsung, tapi bekerja dengan cara mencegah telur dan larva berkembang menjadi dewasa. Ini sangat efektif untuk memutus siklus hidup kutu dalam jangka panjang. Saat menggunakan produk ini, sangat penting untuk membaca dan mengikuti instruksi dengan hati-hati. Jauhkan semua hewan peliharaan, termasuk ikan dan burung, dan manusia dari area yang disemprot sampai benar-benar kering dan ventilasi sudah baik. Tutup akuarium dan matikan pompanya. Utamakan keamanan. Jika ragu, lebih baik panggil jasa pest control profesional yang berpengalaman menangani kutu dan aman untuk hewan peliharaan. Setelah berhasil memenangkan pertempuran, saatnya memikirkan strategi pertahanan jangka panjang. Kuncinya adalah pencegahan. Jangan menunggu sampai kucingmu garuk-garuk lagi baru bertindak. Gunakan obat pencegah kutu secara rutin sesuai jadwal yang direkomendasikan produk. Biasanya sebulan sekali. Buat pengingat di kalender atau di ponselmu agar tidak terlewat. Pencegahan jauh lebih mudah, lebih murah, dan lebih tidak stres bagi kucingmu dibandingkan harus mengobati investasi yang sudah terlanjur parah. Anggap saja ini seperti membayar pajak keamanan bulanan untuk memastikan kerajaan berbulu di rumahmu tetap damai dan bebas dari penjajah. Ini adalah bentuk tanggung jawab kita sebagai orang tua anabul untuk menjaga mereka tetap sehat dan nyaman sepanjang tahun, bukan hanya saat masalah muncul. Satu hal terakhir yang sering dilupakan, jika kamu punya lebih dari satu hewan peliharaan di rumah, entah itu kucing lain atau bahkan anjing, kamu harus mengobati mereka semua secara bersamaan. Kutu tidak pilih-pilih, mereka bisa dengan mudah berpindah dari satu hewan ke hewan lain. Mengobati hanya satu kucing sementara yang lain tidak, sama saja bohong. Kucing yang tidak diobati akan menjadi reservoir atau tempat penampungan kutu yang akan terus menyebarkan infeksi ke seluruh rumah dan ke hewan lain yang sudah diobati. Jadi, pastikan semua anggota skuad berbulumu mendapatkan perlindungan yang sama di waktu yang sama.
Koordinasi serangan ini sangat penting untuk mencapai kemenangan total dan memastikan rumahmu benar-benar bebas dari kutu untuk selamanya. Jadi, kesimpulannya, perang melawan kutu ini memang butuh strategi, kesabaran, dan konsistensi. Ini bukan sprint, tapi maraton. Kamu harus menyerang dari dua sisi, obati kucingnya, dan bersihkan lingkungannya. Jangan pernah meremehkan tanda-tanda kecil seperti garukan atau perubahan perilaku. Semakin cepat kamu mendeteksi adanya invasi, semakin mudah untuk mengatasinya. Selalu gunakan produk yang aman dan terpercaya, dan jangan ragu untuk bertanya pada dokter hewan jika kamu bingung. Membasmi kutu mungkin terasa merepotkan, tapi melihat Anabul, kita bisa kembali tidur nyenyak, bermain dengan ceria, dan bebas dari rasa gatal yang menyiksa. Itu adalah hadiah terbaik yang tak ternilai harganya. Kesehatan dan kenyamanan mereka adalah prioritas utama kita sebagai pelayan setia mereka, bukan begitu? Nah, sekarang kalian sudah jadi ahli strategi perang melawan kutu. Kalian sudah tahu tanda-tanda rahasianya dan senjata apa yang harus digunakan. Ingat, menjadi orang tua Anabul itu penuh tantangan, mulai dari membersihkan oleh-oleh di litter box sampai menghadapi invasi kutu. Tapi pada akhirnya, semua kerepotan itu lunas terbayar lunas saat mereka mendengkur puas di pangkuan kita. Meskipun kadang mereka suka menjatuhkan barang atau mencakar sofa, kita tetap cinta mati sama mereka. Kan? Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, biar nggak ketinggalan info-info penting lainnya seputar dunia perkocengan, dan bagikan video ini ke temanmu yang mungkin lagi pusing, karena Anabulnya garuk-garuk terus. Sebagai pertanyaan penutup, apa hal paling aneh yang pernah dilakukan kucingmu untuk meredakan rasa gatal? Tulis jawaban kocak kalian di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!